Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wa akhwat bi ma'hadi Zamzam al-Islami al-Asri rahimakumullah. Alhamdulillah, fi hadhihi al-munasabah nastati' an naltaqi bikunna jami'an fa insyaallah sanata'allamu ma'an fi darsina fahuwa darsu as-sarf. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba tatbik atau penerapan untuk materi at-tasrif al-istilahi sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelum-sebelumnya, di mana di sana ada tasrif istilahi. Contohnya dalam kata kerja daraba yadribu darban wa madraban fahuwa daribun fadzaka madrubun. Idrib la tadrib madrabun madrabun midrabun. Nah, di sana masing-masing kata itu ada istilah atau kita sebut yaitu sighah. Ketika kita mendengar kata daraba yadribu darban, maka daraba, nah ini ya, ada kata daraba. Sighahnya apa? Atau bentuknya apa? Nah, dulu sudah kita sampaikan. Oh, berarti daraba itu namanya fi'lun madin. Fi'lun madin. Daraba yadribu. Nah, yadribu. Yadribu itu sighahnya apa? Bentuknya apa? Oh, yang namanya yadribu berarti itu fi'lun mudhari'un. Kemudian daraba yadribu darban. Nah, kata kerja daraba yadribu kemudian disusul darban. Ini namanya apa? Darban. Sighahnya apa? Nah, darban itu masdarun. Wa madraban, nah, kalau madraban itu sighahnya adalah masdarun juga, tetapi masdarun mi karena masdar di situ diawali dengan mim, maka diistilahkan masdarun mimiyun. Nah, kemudian ada daraba yadribu darban wa madraban fahuwa daribun. Ketika ada kata daribun, itu sighahnya adalah isim fa'il. Ismu al-fa'il. Berarti isim tersebut adalah subjek, artinya orang yang melakukan. Darib, kalau kita artikan berarti yang memukul. Wa dzaka madrubun, ada kata madrubun. Maka di sini madrubun
namanya isim al maf'ul. Kalau fa'il berarti subjek. Nah, kita tuliskan di sini subjek. Subjek. Kalau isim maf'ul berarti objek. Kalau objek berarti yang dikenai. Maka kalau dharibun yang memukul atau pemukul, kalau madrubun berarti yang dipukul, objeknya. Nah, kita sampai sini dulu. Kita akan menerapkan dalam sebuah kalimat penggunaan dari bentuk daraba yadribu darban, madraban dharibun madrubun. Kalau yang pertama daraba, insyaallah sudah bisa semuanya. Tinggal kita meletakkan daraba Muhammadun al-kalba misalkan. Maka kita tuliskan yang pertama misalkan daraba Muhammadun al-kalba. Nah, daraba Muhammadun al-kalba. Maka kata kerja daraba sighanya apa? Sighanya adalah fi'lun madin. Bentuknya kata kerja lampau. Kemudian yadribu. Nah, kita contohkan dalam sebuah kalimat. Maka tinggal kita tuliskan yadribu. Nah, misalnya yadribu Hasan. Yadribu Hasanun as-sariqa. Nah, Hasan itu memukul pencuri. Maka sigha dari yadrib apa? Adalah fi'lun mudhari'un. Yang mana nanti daraba ini fi'il madhi, kita sudah pelajari tasrif lughawi ketika nanti ada dhamir 2 orang, 3 orang ataupun lebih, dhamir anta, antuma dan lain sebagainya. Tetapi di sini yang kita bahas adalah tasrif istilahi, bentuk setiap kata. Oh, berarti kata daraba itu masuknya fi'lun madin. Oh, yadribu fi'lun mudhari'. Nah, selanjutnya ada darban. Bagaimana peletakan dalam sebuah kalimat darban? Contoh yang paling gampang adalah kalimat yang bentuknya mubtada dan khobar. Misal, ad-darbu. 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 Atau kita coret dulu, darbuka, darbuka, darbuka dhaif. Nah, darbuka dhaifun. Oh, pukulan kamu itu lemah. Wa darbi qawiyun. Nah, kita lanjutkan wa darbi qawiyun. Darbuka dhaifun wa darbi qawiyun. Pukulan kamu lemah sedangkan pukulan saya itu kuat. Maka di sini kata darbi, darbuka, kalau ditanya sighanya apa? Darbuka itu adalah masdarun dari kata daraba yadribu, pukulan kamu. Maka di sini pembahasan dalam sharaf itu kita membahas tentang sebuah kata, bukan kedudukan sebuah kata dalam sebuah kalimat. Sama ketika madrubun itu masdar.
Madrubuka dhaifun wa madribi qawiyun. Itu peletakan masdar dalam sebuah kalimat. Nah, contoh lagi yang selanjutnya dharibun, artinya isim fa'il, orang yang melakukan. Misal kita contohkan jaa ad-dharibu. Jaa ad-dharibu ilal fasli. Yang memukul itu telah datang ke kelas. Maka di sini ad-dharibu sighanya apa? Ismul fa'il. Atau kita contohkan lagi. Nazartu ila dharibi. Saya melihat ke pemukul itu. Maka di sini ad-dharibi sighanya apa? Isim fa'il. Jadi walaupun namanya isim fa'il, tidak mesti dia dalam sebuah kalimat harus sebagai fa'il. Nah, contohnya seperti ini, ja'a dharib. Kalau kita bahas secara nahwu berarti dharib sebagai fa'il. Tetapi kalau dibahas dalam ilmu sharaf, itu ketika ditanya sighanya apa bentuk kata dharib, itu isim fa'il. Contoh ini yang selanjutnya, wadhartu ila dharib. Dia sebagai apa? Kalau dalam ilmu nahwu sebagai isim majrur. Sighanya apa? Tetap dinamakan isim fa'il, walaupun di dalam kalimat ini ad-dharib dia sebagai isim majrurun. Kita contohkan lagi. Ra'aitu ad-dhariba yajri. Yajri. Saya melihat yang memukul itu lari. Ra'aitu ad-dhariba yajri. Maka di sini ad-dharib sighanya apa? Tetap dinamakan isim fa'il, yang melakukan. Yang melakukan apa? Memukul. Walaupun di sini dia sebagai maf'ul. Kedudukannya sebagai maf'ul, tetapi bentuk maf'ul di sini dia adalah isim fa'il. Nah, kemudian terakhir ada madrubun, objek. Berarti yang dipukul. Contoh. Sa'ada yusa'idu. Ana usa'idu. Usa'idu al-madrub. Al-madruba. Saya menolong yang dipukul. Atau kita contohkan mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Misal di sini ada Aliyun madrubun. Nah, Aliyun madrubun. Ali itu terpukul atau dipukul. Maka madrubun itu sighanya adalah isim maf'ul. Sedangkan madrub di sini sama isim maf'ul. Kalau melihat secara nahwu berarti di sini dia sebagai maf'ul juga ya, isim maf'ul, dan dia sebagai maf'ul. Kalau di sini adalah sebagai, kalau ditinjau dari nahwu dia sebagai khobar. Aliyun mubtada, madrubun khobar. Tetapi kata madrubun itu sighah atau bentuknya dalam istilah sharaf adalah isim maf'ul. Demikian cara penerapan atau tatbik setiap kata
dalam sebuah kalimat. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa nanti dipraktekkan. Kemudian untuk jam selanjutnya silakan masing-masing bisa mencontohkan kata kerja yang lain dan dicontohkan dalam sebuah kalimat seperti yang sudah saya contohkan. Jadi silakan bisa mengambil contoh kata kerja jalasa yajlisu dan seterusnya, atau misalnya qara'a yaqra'u boleh. Setelah ditulis fi'il madhinya apa, fi'il mudhari'nya apa, masdarnya apa, masdar mimnya apa, isim fa'ilnya apa, isim maf'ulnya apa, kemudian baru dicontohkan dalam sebuah kalimat persis seperti ini. Ya, silakan nanti ditulis di lembar kertas, kemudian dikirim ke email yang tertera di deskripsi video ini nanti. Syukran, hadza ma astati an ubayyina lakum jami'an. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.